Oke Sobat Cuan, aku mau update dulu karena tema kita hari ini kita tuh mau ngomongin terkait aturan bursa karbon dirilis. Emiten mana sih yang untung? Tapi sebelum aku bahas tema kita hari ini, aku mau update dulu terkait dengan IHSG. Hari ini itu pergerakannya positif tipis di 0,33%, tercatat asing net sales sebanyak 1,5 triliun ya dalam satu minggu ini. 1,5 triliunnya itu ada di beberapa emiten ya, penjualannya terbesarnya itu ada di emiten-emiten seperti BCA dan beberapa emiten lainnya. Tapi juga ada emiten-emiten yang diborong asing selama seminggu, salah satunya adalah Bank Mandiri yang mencatatkan all time high nih dari kemarin sampai hari ini gitu ya. Hebat banget nih Bank Mandiri karena mungkin kinerjanya pertumbuhannya sangat bagus, jadi asing juga masih borong nih sampai seminggu ini. Oke Sobat Cuan, nanti kalau misalnya ada pertanyaan terkait tema kita hari ini, kita mau bahas terkait bursa karbon dirilis, emiten mana yang untung, bisa tulis di kolom question box ya. Kalau misalnya mau ada yang komen juga silakan aja komen di kolom question box atau di kolom komentar. Oke, jadi hari ini ngomong-ngomong bursa karbon, prospek investasi PGO gimana nih Kak? Nih udah ada pertanyaan dari Moon Crystal. Oke, nanti kita bahas ya sama-sama. Pertama-tama sebelum masuk ke emitennya, aku mau bahas dulu nih terkait bursa karbonnya itu sendiri. Kira-kira Sobat Cuan tuh udah pada tahu belum sih bursa karbon itu apa? Udah pada tahu? Udah ada yang ngikutin perkembangan pemberitaan dari bursa karbon atau malah belum tahu sama sekali, baru denger-denger aja? Jadi kalau untuk teman-teman yang belum tahu, OJK itu menyiapkan peraturan terkait bursa karbon ya, yang dimana ini merupakan simpelnya ya, intensif bagi perusahaan dan negara untuk mengurangi efek emisi rumah kaca gitu ya. Target pemerintah mengurangi emisi hingga 30% pada tahun ini dan 0% pada tahun 2060 gitu ya. Jadi kita menuju zero emisi nih. Nah, untuk perusahaan-perusahaan energi terbarukan gitu ya, atau EBT sebutannya, tentu ini menjadi katalis positif untuk mereka karena ibaratnya perusahaan itu bisa mendapatkan keuntungan tambahan gitu ya, atau uang gratis ya, dari trading karbon gitu. Sedangkan untuk industri atau perusahaan yang menghasilkan emisi karbon yang tinggi atau di atas rata-rata justru perlu membeli yang namanya karbon kredit gitu ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang menyumbang emisi karbon tinggi perlu membeli karbon kredit, sedangkan perusahaan-perusahaan yang emisi karbonnya rendah atau EBT itu justru mendapatkan insentif gitu ya, uang tambahan. Kak, gabungin Dana Kodok dan Biawak transfer 1 juta. Oke, nah kira-kira nih kenapa sih perusahaan-perusahaan itu perlu kredit karbon? Karena tadi aku udah sempat sampaikan ya, perusahaan-perusahaan yang dia emisinya tinggi, perusahaan yang emisinya tinggi itu seperti apa sih? Kalau perusahaan emisi tinggi itu seperti perusahaan-perusahaan batu bara yang menyumbang polusinya tuh tinggi. Terus juga manufaktur tuh kayak misalnya pabrik kertas, pabrik semen, yang gitu-gitu. Nah, industri ini itu karena menyumbang emisi yang tinggi dan pemerintah mau mengatur ini, sebenarnya bukan pemerintah aja tapi juga dunia, maka perusahaan-perusahaan ini perlu membeli yang namanya kredit karbon. Kenapa sih perusahaan-perusahaan ini harus membeli kredit karbon? Yang pertama itu karena harus patuh terhadap ESG. Jadi kalau teman-teman tahu berapa tahun belakangan ini cukup populer ya investment ESG gitu ya, sehingga tujuannya apa? Supaya mereka ESG tujuannya supaya mereka bisa mendapatkan pendanaan ya. Pendanaan itu seperti penerbitan obligasi atau juga pinjaman bank yang lebih mudah, yang lebih banyak, dan bunga yang lebih kecil gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu ya, sekarang itu beberapa perusahaan di industri yang non TBK, even yang non TBK ya, itu kalau mereka perusahaannya perusahaan komoditas, misalnya minyak atau batu bara gitu ya, mereka itu sekarang nggak gampang loh ngambil pinjaman teman-teman ya, nggak, even itu nerbitin obligasi atau ngambil pinjaman di bank, biasanya pinjamannya itu dipotong. Jadi contoh ada salah satu perusahaan yang aku tahu ya, tapi ini perusahaannya non TBK, misalnya tahun lalu atau 2 tahun lalu dia itu misalnya dapat pinjaman dari bank katakanlah ya, misalnya 50 miliar. Tapi semenjak ESG ini digaungkan, sekarang itu pinjamannya itu dari bank itu misalnya cuma di-approve setengahnya, 25 miliar. Itu kenapa sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang berbondong-bondong menuju ESG supaya mereka itu bisa dapat pendanaan yang besar lagi gitu ya dari pihak ketiga dengan bunga yang lebih kecil gitu. Ibaratnya dapat intensif dari sisi bunga.
Yang kedua, tujuan perusahaan-perusahaan harus membeli carbon credit untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki emisi tinggi itu adalah untuk image yang lebih positif. Ya, balik lagi ke ESG tadi ya. Terus juga kalau kita lihat teman-teman, mungkin banyak perusahaan yang mereka tuh bilang go green, go green, go green gitu ya. Tapi kita tuh nggak tahu gitu ukuran go greennya setiap perusahaan itu seperti apa sih. Nah, kalau zaman dulu itu belum ada ukurannya. Tapi karena adanya bursa dengan adanya bursa karbon ini, kita tuh jadi bisa tahu cara mengukurnya gitu, dengan menghitung berapa emisi yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan dan berapa emisi yang mereka harus beli dengan karbon kredit kayak gitu ya. Ya, contoh simpelnya misalnya kalau sebuah perusahaan batubara, dia emisi karbonnya nih contoh ya 100, terus dia beli karbon kredit misalnya 110, berarti kan dia masih positif kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau teman-teman tahu bursa karbon ini juga nanti akan mengatur standar akuntansi yang baru loh Sobat Cuan. Jadi standar akuntansinya itu yang hendak diberlakukan adalah untuk semua perusahaan terbuka atau perusahaan-perusahaan yang listing di IHSG itu akan melaporkan terkait data keberlanjutannya. Jadi mereka nggak hanya asal, oh perusahaan kita udah ESG, tapi dari mana nilainya? Kita kan nggak tahu. Nah, ini nanti akan diberlakukan di dalam standar akuntansi. Mereka itu berkelanjutannya atau ESG-nya itu sudah sampai mana. Jadi kita tuh investor bisa ngelihat secara langsung apakah perusahaan ini cuma katanya doang ESG, apa beneran ESG nih gitu. Nah, kalau misalnya perusahaan nantinya tetap melebihi batas emisi, gimana? Ya, ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, beli carbon credit seperti yang tadi aku udah sampaikan. Atau yang kedua, malah bisa dapat punishment dari pemerintah dengan membayar pajak yang lebih gitu. Itu kenapa perusahaan-perusahaan pada akhirnya dengan adanya bursa karbon ini akan condong mengikuti peraturan, dan perusahaan-perusahaan yang non-EBT yang menyumbang emisi karbon tinggi seperti manufaktur dan batubara akan membeli carbon credit ya. Carbon credit. Nah, keuntungannya untuk perusahaan-perusahaan yang EBT ya mereka dapat pemasukan lebih tadi. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat lagi ya, teman-teman, sejauh ini tuh sebenarnya belum bisa diukur seberapa besar potensi emiten yang menerima carbon credit gitu ya, pendapatan dari carbon credit. Kalau misalnya dilihat nih dari penyampaian salah satu direktur keuangan PGLO nih, yang mungkin teman-teman tahu sebulan ini emitennya ini mengalami kenaikan yang signifikan gitu ya, trending banget ini emiten gitu ya. Kalau direktur keuangannya sendiri itu bilang carbon credit yang dihasilkan PGLO itu merupakan salah satu tambahan pendapatan, tapi nilainya itu belum signifikan sebenarnya ya. Jadi kalau dilihat di semester 1 tahun 2023 ini di dalam laporan keuangan, pendapatan dari carbon tradingnya itu hanya sebesar 1% dari total pendapatan perusahaan gitu ya. Jadi ya nggak besar-besar banget, tapi kalau teman-teman lihat market itu antisipasinya tuh udah begitu luar biasa, harga sahamnya tuh naiknya udah terlalu kencang banget gitu. Karena mungkin market itu berekspektasi bahwa dengan adanya bursa karbon itu ya pasti pendapatan PGO dari carbon trading akan lebih tinggi dibanding semester 1 2023 kemarin yang hanya 1%. Jadi mereka berekspektasi setiap tahunnya pendapatan dari carbon trading ini akan meningkat gitu ya. Tapi tetap balik lagi ya, ini tuh belum bisa diukur, even direkturnya sendiri juga belum bilang ini tuh nggak bisa diukur berapa yang bisa mereka dapatkan. Jadi teman-teman harus hati-hati nih kalau misalkan kayak gini, karena kan ini kan buy on rumor ya, ibaratnya ekspektasinya itu belum tentu realnya nanti belum tentu sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Dan juga carbon tradingnya ini kan, bursa karbonnya ini kan belum diresmikan. Takutnya nanti ada yang namanya buy on rumor, sell on news. Dalam artian adalah emiten-emiten EBT ini naiknya tuh sudah cukup tinggi selama sebulan terakhir. Takutnya ketika nanti bursa karbonnya itu dirilis, itu ada aksi taking profit teman-teman ya, atau ibaratnya kata lainnya adalah sell on news untuk mereka-mereka yang jualan di bawah. Jadi hati-hati kalau yang baru mau masuk. Nah, ini tadi ada pertanyaan nanya nih, PGLO kapan pullback? Nah, pullbacknya nggak ada yang tahu kapan, tapi bisa jadi nanti pas diresmiin itu akan ada terjadi penurunan yang sangat
tajam gitu. Aku percaya emiten yang naiknya terlalu kenceng, biasanya nanti koreksinya akan kenceng juga. Tapi aku harap ini nggak kejadian lagi seperti bank digital tahun 2022 gitu ya. Yang ketika naiknya kenceng, pas jatuhnya juga kenceng banget. Dan seperti yang kita tahu sekarang itu, implementasi dari EBT itu sebenarnya masih kecil dibanding tenaga pembangkit listrik yang lainnya. Walaupun dalam jangka panjang memang industri ini masih menjanjikan, bukan masih menjanjikan, sangat menjanjikan, tapi kita harus tahu investasi untuk membangun bisnis EBT ini tidaklah mudah. Nah, diharapkan carbon trading itu bisa membantu investasi atau pembangunan bisnis dari EBT ini bisa cepat balik modal gitu ya, atau BEP. Nah, karena ini prospeknya masih sangat jangka panjang, maka menurutku di tengah jalan pasti masih akan ada dinamika atau juga volatilitas market yang cukup tinggi. Jadi kalau sekarang menurutku kenaikan harganya itu karena ada sentimen bursa karbon, tapi nanti kalau bursa karbonnya beneran udah disahkan, biasanya nanti akan ada exit taking profit dulu, baru nanti melandai. Back to fundamental aja, kalian nanti cari perusahaan-perusahaan EBT yang menurut kalian memang pertumbuhan kinerjanya bagus, terus juga valuasinya tidak terlalu mahal. Oke, itu tadi untuk PGOO. Nah, kalau teman-teman tahu, PGOO itu semester 1 2023 itu mencatatkan pendapatan dari kredit karbon sebesar 747.000 US dollar atau setara dengan 11 miliar. Pendapatan penjualan kredit karbon berasal dari 2 pembangkit tenaga listrik panas bumi, Ulu Belu unit 3 dan 4, dan juga PLTP Karaha. Nah, memang yang menariknya kalau misalnya PGO sendiri ya, karena pemilik sahamnya banyak dimiliki oleh Pertamina ya, jadi mungkin kita nggak tahu dalam jangka panjang karena ini BUMN mungkin bisa jadi salah satu leading di industrinya ya, market leader di industrinya. Tapi balik lagi, kita masih sangat panjang untuk mencapai ke situ. Jadi masih akan ada volatilitas market. Jadi hati-hati, lebih baik menurutku jangan kejar-kejaran di harga sekarang. Oke, selanjutnya adalah emiten lain yang diuntungkan selain PGOO adalah TGRA. Nah, TGRA ini juga sama, ini juga EBT ya teman-teman, dimana TGRA ini mau nerbitin yang namanya green bonds. Nah, tadi seperti yang aku sempat sampaikan ya di awal, kenapa sih perusahaan-perusahaan ini tuh pengen banget jadi go ESG, go green gitu, karena bisa dapat pendanaannya tuh lebih mudah dengan misalnya salah satunya nerbitin yang namanya green bonds. Nah, green bonds ini yang mau diterbitin TGRA adalah 500 miliar ya. Dimana 500 miliar ini untuk membiayai proyek di Sumatera dan juga Aceh. Nah, untuk TGRA sendiri dia lebih ke hydropower ya, gitu. Oke, pertanyaan di luar tema kita hari ini aku jawab di sesi terakhir. Tulisnya di kolom question box ya, supaya nanti aku nggak lupa ya mau bahas. Oke, lalu ada KIN ini juga hydropower ya teman-teman, ini salah satu emiten yang diuntungkan juga. Lalu ada ARKO yang sahamnya ini dimiliki oleh UNTR. Jadi kalau teman-teman tahu, sepanjang kemarin tahun 2022 akhir dan juga awal tahun 2023, UNTR itu terus menambahkan kepemilikan sahamnya di ARKO ya. Jadi UNTR itu punya anak usaha. Anak usahanya itu namanya, kalau teman-teman mau lihat di RTI Bisnis, di ARKO ada namanya PT Energia Prima Nusantara. Nah, ini adalah anak usaha dari UNTR. Jadi UNTR itu membeli sahamnya ARKO melalui anak usahanya ini, yaitu PT Energia Prima Nusantara. Saat ini kepemilikan UNTR di ARKO itu sebesar 26%. Nah, ini menunjukkan bahwa UNTR juga mendukung ya transformasi energi ke energi terbarukan, dimana ARKO ini menjalaninya kan energinya hydropower. Oke? Selanjutnya ada BRPT. Kalau teman-teman tahu, BRPT ini mungkin kalau teman-teman lihatnya di RTI kelihatannya kayak perusahaan ini kan perusahaan chemicals ya, terus apa hubungannya gitu sama EBT. Nah, BRPT sendiri itu udah masuk bisnis geothermal teman-teman, dengan membeli Star Energy Geothermal. Ini tuh saingannya Aman sih kata orang-orang, dan juga Phoenix Geothermal gitu ya. Itu sekitar tahun lalu.
Lalu juga ada Adaro nih teman-teman. Adaro ya meski sekarang masih condong ke perusahaan batubara, tapi dia juga sudah mulai memasuki bisnis EBT melalui anak usahanya PT Adaro Power. Nah selanjutnya adalah perusahaan-perusahaan yang kira-kira dirugikan. Itu apa ya? Balik lagi perusahaan yang tadi aku bilang batubara apalagi mereka yang tidak shifting ke energi terbarukan ya. Jadi bener-bener masih murni batubara gitu. Terus juga ada manufaktur kayak semen-semen, kertas-kertas gitu ya. Nah, perusahaan-perusahaan ini itu dirugikannya kenapa sih? Karena mereka harus beli karbon kredit. Yang dimana kalau harus beli karbon kredit itu berarti mereka akan ada biaya yang keluar gitu ya. Akan ada biaya yang keluar sehingga perusahaan itu harus menyisihkan uang untuk membeli karbon kredit ini. Akhirnya tentu akan mempengaruhi laba perusahaan. Tapi tenang aja, kalau batubara sih selama harga acuan batu baranya itu masih di atas $100, kayaknya untuk bayar carbon trading menurut mereka sih kecil ya. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang kayak untungnya itu kecil ya, contohnya kayak perusahaan semen itu kan lumayan, kalau kita sebutnya di red ocean ya, persaingannya itu dengan semen China juga berdarah-darah gitu ya, marginnya kecil. Nah kalau yang perusahaan-perusahaan kayak gini nih, biasanya nanti kalau harus beli karbon kredit lagi, nah itu akan mempengaruhi laba bersih dari perusahaan gitu. Nah kalau kita bandingin teman-teman di depan ada data nih, di depan aku data perbandingan atau comparison emiten EBT. Kira-kira mana sih yang paling murah di harga saat ini meskipun harga sahamnya udah pada naik tinggi gitu ya. Aku di sini ada bandingin KIN, PGO, ARKO dan juga BRPT. Kalau untuk price earning ratio, di mana di sini aku pakainya TTM ya, TTM. Nah, untuk PI ratio TTM-nya ini kalau dilihat KIN itu punya paling murah. Sekarang itu PI-nya 12 kali, BRPT itu paling mahal, 320 kali gitu ya. PGO itu termurah kedua lah, nggak paling murah tapi ya lebih murah dibanding ARKO dan juga BRPT. PI-nya itu 17 kali. Tapi ingat, PI yang sekarang itu belum tentu menggambarkan PI di masa yang akan datang. Karena kalau kita mau lihat berapa sih PI perusahaan di masa yang akan datang, kita harus lihat lagi nih kira-kira aset perusahaan itu ada berapa gitu ya. Terus seberapa besar cadangan dari energi mereka gitu. Terus kita juga harus lihat rata-rata pertumbuhan kinerja dari tiap perusahaan itu berapa. Karena gini, misalnya sekarang ada perusahaan yang PI-nya 10, terus satu lagi PI-nya 15. Tapi kalau yang PI-nya 15, misalnya dia bisa growth kinerja perusahaannya itu 25%, tapi yang PI-nya 10 dia cuma bisa growth 5%, pada akhirnya yang PI-nya 15 belum tentu mahal juga gitu. Karena ketika nanti tahun depan dia growth 20% lagi gitu, laba bersihnya misalnya pasti PI-nya akan jadi lebih rendah kayak gitu teman-teman. Oke, nah selanjutnya adalah kalau dilihat price earning to sales-nya itu justru BRPT yang paling rendah. Tapi aku tuh jarang pakai price earning to sales. Biasanya aku lebih pakai price earning ratio. Oke. Nah kita kalau mau lihat juga kayak gross profit margin, net profit marginnya perusahaan. Jadi kalau gross profit margin itu adalah laba kotor yang dihasilkan perusahaan. Ini tuh untuk ngelihat kira-kira perusahaan ini ketika melakukan penjualan, modal jual mereka itu berapa sih? Ya contoh paling gampang ya, kalau kalian lihat gross profit margin tuh kayak gini. Misalnya harga Indomie 2.500, tapi harga bikin Indominya satu kemasan itu misalnya harganya 1.000. Nah itu kan modal dari bikin Indominya. Artinya laba kotor perusahaan kan berapa teman-teman? 1.500 kan? Itu yang namanya laba kotor. Nah kalau kita lihat laba kotor dari perusahaan-perusahaan EBT ini di sini, yang paling besar mencatatkan laba kotor itu adalah KIN 72,9%. By the way, aku tidak, disclaimer on, aku tidak bukan ajakan menjual atau membeli saham-saham yang aku sebutkan ya. Ini cuma by data aja. Yang kedua itu ada PGO, tadi KIN itu gross profit marginnya 72%, ada PGO 59%, lalu ada ARKO menempati posisi ketiga 27%, dan ada BRPT menempati posisi terakhir yaitu 8%. Tentu kalau gross profit margin, makin besar gross profit marginnya, angkanya tentu semakin bagus gitu ya kan. Ya sama lah kayak tadi misalnya
bikin Indomie, kalau harga Indominya 2.500, kalau misalnya dia modal bikin Indominya 1.000, berarti keuntungannya 1.500, baru nanti dikurangin biaya-biaya yang lainnya. Tapi kalau misalnya biaya bikin Indominya aja udah 2.000, berarti keuntungan kotornya cuma 500 perak. Kayak mana menarik gitu kan. Oke, kita lanjut ke net profit. Nah, kalau net profit ini bedanya apa sama gross profit? Kalau gross profit tadi laba kotor, di mana pendapatan dikurangi sama modal dari si bikin barangnya ini. Tapi kalau net profit ini adalah laba bersih atau laba yang udah dikurangin sama semua biaya perusahaan. Ya, balik lagi, perusahaan kayak contoh nih, aku cari contoh yang simpel ya. Perusahaan Indomie, mereka itu kan ngeluarin uangnya bukan untuk bikin si Indominya aja kan, bukan untuk beli gandum, bukan untuk beli plastiknya aja untuk bungkus, tapi mereka juga perlu bayar karyawan yang jadi admin, perlu bayar OB, perlu bayar listrik, perlu bayar sewa gedung misalnya kalau mereka sewa gedung, perlu bayar promosi kalau misalnya mereka lagi ngiklan. Nah, laba bersih ini adalah dimana pendapatan dikurangi sama semua beban biaya, termasuk juga pajak. Jadi udah dikurangin sama semua pajak, bayar bunga bank kalau misalnya ada bunga bank. Nah, kalau dilihat di sini net profit margin paling tinggi itu justru ada di PGEO. Jadi walaupun PGEO itu punya gross profit margin 59%, lebih rendah daripada KIN, tapi kenapa sih net profit marginnya itu lebih tinggi? Nah, ini alasannya bisa macam-macam teman-teman. Bisa aja pertama, beban bunganya lebih kecil, ya kan? Atau beban operasional dia lebih kecil, atau ternyata misalnya perusahaan itu punya investasi di tempat lain. Jadi kalau teman-teman tahu, setiap perusahaan berdiri, mereka itu kan biasanya suka punya uang cash. Uang cashnya itu kadang mereka taruh di deposito, atau mereka investasiin lagi gitu, misalnya untuk akuisisi perusahaan lain. Makanya kalau lihat laporan keuangan itu biasanya ada yang namanya penghasilan lain-lain atau pendapatan lain-lain gitu ya. Nah, yang bisa bikin net profit margin itu lebih tinggi daripada kompetitornya, padahal gross profit marginnya itu lebih rendah, yaitu bisa aja karena mungkin dia punya pendapatan dari investasi lain-lain. Seperti itu. Tapi bedanya tipis aja ya sama KIN. KIN itu net profit marginnya 40%, ARKO itu 22%, dan juga BRPT 0,9%. Nah, teman-teman juga harus perhatiin nih yang namanya return on equity. Jadi return on equity itu sebenarnya rasio untuk mengukur seberapa besar sih kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dibanding dengan ekuitasnya. Jadi ekuitas itu adalah modal yang dimiliki perusahaan ketika perusahaan itu membangun bisnis. Jadi ketika kita membangun bisnis nih teman-teman, itu kan bisa dari dua sumber pembiayaan. Yang pertama dari uang kita sendiri, dari kantong sendiri. Yang kedua dari pinjaman pihak ketiga, seperti pinjaman bank atau obligasi. Nah, ya kalau ROI itu ngitungnya cuma dari berapa laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan dibanding sama modal yang keluar dari dompet kita atau modal yang keluar dari si pemilik perusahaan. Tentu semakin tinggi angka ROI semakin bagus. Nah, kalau dilihat di sini, ARKO itu punya ROI yang paling tinggi 14%. Untuk KIN 9%, BRPT 1%-an. PGEO belum ada angkanya karena mungkin dia baru IPO ya. Jadi di sini di depan aku belum tercantum. Cuma kayaknya kita bisa lihat dari RTI bisnis deh. Oke, PGEO juga sama, sekitar 9%-an. Lalu teman-teman juga bisa cari instrumen mana kira-kira yang punya hutang paling rendah. Ya balik lagi, karena ini bisnisnya itu ibaratnya belum terlalu sustain di Indonesia, memang prospeknya itu sangat bagus, mungkin 20-30 tahun ke depan. Tapi untuk dalam jangka pendek belum terlalu sustain, jadi ibaratnya kalau bisa cari perusahaan yang dia punya kekuatan balance sheet itu neraca keuangan ya, yang baik. Caranya gimana ya? Misalnya hutangnya nggak terlalu besar, mereka punya kecukupan cash, terus juga misalnya mereka nggak terlalu banyak piutang keluar gitu. Ibaratnya kalau piutangnya itu nggak terlalu lama, nggak lebih dari 3 bulan bisa ditagih gitu. Oke, itu aja dari aku. Sekarang kita jawab pertanyaan ya. Oke.
Mungkin tadi kalau aku ngomongin dari sisi fundamentalnya, kalau dari sisi teknikal teman-teman mungkin untuk emiten-emiten seperti PGEO dan juga BRPT itu agak ngeri kalau baru mau masuk sekarang ya, karena harga sahamnya udah terlanjur naik tinggi. Tapi kalau untuk KIN mungkin teman-teman bisa perhatiin di area-area di bawah harga 800 itu cukup menarik untuk KIN gitu ya. Cukup lagging juga menurutku dibanding PGEO dan juga BRPT gitu ya. Oke. Kita jawab pertanyaan. Oke. Bagaimana dengan free cash flow? Ini pertanyaannya bagus nih dari Nim Dropbox. Free cash flow juga menurutku salah satu case statistik atau analisis fundamental yang harus kita perhatiin teman-teman. Jadi free cash flow itu apa sih? Free cash flow itu ketika sebuah perusahaan kan di dalam laporan keuangan itu ada 3 macam. Balance sheet, laporan, aku pakai bahasa Indonesia aja ya, neraca, laporan laba rugi, dan juga laporan arus kas. Nah, laporan arus kas itu sebenarnya harus sejalan sama laporan laba rugi perusahaan. Bedanya laporan arus kas sama laporan laba rugi itu apa sih? Kan banyak banget sekarang investor tuh cenderung lihat laporan laba ruginya aja, apakah perusahaan ini memiliki laba atau tidak, pendapatannya bertumbuh atau tidak. Padahal kita juga harus lihat sisi laporan arus kasnya. Bedanya adalah kalau laporan laba rugi itu dia itu berdasarkan berapa yang berhasil mereka jual. Contoh ya, misalnya pendapatan gini, aku nih jualan bakso. Aku jualan bakso misalnya 10.000 butir. Aku jualan misalnya ke Taufik 10.000 butir. Si Taufik beli nih 10.000 butir. Nah, di dalam laporan laba rugi yang dicatatkannya itu adalah si 10.000 butirnya. Katakanlah harganya Rp1, berarti yang dicatatkan 10.000 nih aku dapat revenue. Tapi kalau di laporan arus kas tidak seperti itu. Karena tergantung Taufik itu bayarnya dia cash atau ngutang gitu kan ke aku. Nah, kalau arus kas itu adalah yang dicatatkannya benar-benar keluar masuknya uang pada periode tersebut. Misalnya adalah kuartal 1, ya berarti pada kuartal 1 itu aja. Kalau si Taufik misalnya beli 10.000 bakso di aku, tapi yang dia bayar cuma 5.000 baksonya aja yang dia bayar cash. 5.000-nya itu dia ngutang gitu ya, kredit, dibayarnya masih nanti lebih dari 3 bulan. Maka yang dicatat di laporan arus kas itu adalah Rp5.000, bukan Rp10.000. Tapi kalau di laba rugi, di bagian pendapatan yang ditulis adalah Rp10.000, kayak gitu. Nah, free cash flow itu adanya di laporan arus kas. Jadi ketika perusahaan beneran dapat uang masuk, tapi kita juga harus lihat berapa yang perusahaan keluarin juga uangnya. Jangan-jangan memang masuknya katakanlah 1 juta, tapi keluarnya 1,5 juta. Akhirnya perusahaan itu bukannya positif cash flow, tapi malah defisit cash flow dong, ya kan? Lebih banyak keluar uangnya, misalnya 500.000 dibanding yang masuknya. Nah, free cash flow itu bisa jadi acuan apakah perusahaan itu bagus juga atau tidak gitu. Kenapa? Karena perusahaan yang bagus pastinya, kecuali kalau dia lagi ekspansi besar-besaran ya, itu mencatatkan free cash flow yang positif. Nah, cara ngitung free cash flow tuh gimana sih? Caranya adalah kamu lihat di laporan keuangan perusahaan, cek yang namanya arus kas investasi dari aktivitas operasi dikurang sama arus kas dari aktivitas investasi gitu. Ya, dari situ nanti baru ketahuan gitu. Nah, free cash flow ini biasanya nanti tuh duitnya akan dipakai untuk ekspansi perusahaan, akan dipakai untuk jadi dividen perusahaan, akan dipakai untuk yang lain-lainnya lah, untuk pengembangan perusahaan. Bayangin kalau perusahaan gak punya free cash flow, gimana mereka mau bagi dividen? Jangan-jangan nanti bagi dividennya minjem lagi ke bank. Perusahaan bisa gak sih minjem duit ke bank buat bagi dividen? Bisa. Contohnya apa? LPPF. Contoh di saham luar ada BP, ada Exxon Mobil, itu mereka waktu 2020 teman-teman, karena mereka nggak punya free cash flow, mereka minjem duit dari bank untuk dibagiin menjadi dividen ke pemegang sahamnya. Dan kita nggak mau dong, tentu makin banyak hutang, pasti kan akan membebani cash flow perusahaan ke depannya gitu. Oke, jawaban terakhir ya, karena kita udah closing. Telkom bottomnya di mana? Kalau menurut pandanganku mungkin terendahnya bisa di 3.400 teman-teman untuk Telkom ya. Tapi apakah bisa ke sana belum tahu juga. Tapi based on technical sih, kalau kita tarik garis trendline ya bisa ke 3.450-an. Tapi hopefully 3.650 itu jadi support yang cukup kuat
Oke, terima kasih Sobat Cuan atas waktunya hari ini.